Shalom. 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 Apa kabar semua? Baik. Sehat? Sehat. Puji Tuhan, kalau semua sehat dan baik, Ibu juga jadi senang. Nah, saat ini Ibu akan ngecek kehadiran kita semua dulu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Hadir. Masuk semua ya, nggak ada yang nggak masuk. Ya puji Tuhan lah kalau begitu, berarti sehat-sehat dan semangat untuk belajar. Baiklah, saat ini si Ibu akan ngecek dulu. Semangat belajar hari ini? Semangat. Oke, kita tes dulu. Ayo Mesri maju ke depan. Iya. Boleh teman-temannya diundang berdiri. Ya. Berdiri dulu. Berdiri. Oke, berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa kita? Umat Kristen. Siapa kita? Pemuda Pancasila. Siapa kita? Siswa yang mantap bisa. Siswa yang mantap Bisa. Siswa yang mantap Bisa. Oke, tepuk tangan. Semangat hari ini ya. Walaupun mungkin di luar itu mendung, kurang cerah, tetapi saya senang melihat kita semua hari ini semangat untuk belajar. Ya betul? Bisa. Bisa. Sekarang kita akan mulai memuji Tuhan dulu ya sebelum berdoa. Indri masuk. Masuk, maju ke depan ya. Ya, jadi kemarin kita belajar tentang apa? Ya, masih ingat ya? Tentang demokrasi. Dan kita sudah selesai tentang itu. Ini masih kelanjutannya, yaitu tentang hak asasi manusia. Ya, siapa yang tahu tentang hak asasi manusia? Pentingkah itu kita pelajari? Penting ya. Jadi kita akan pelajari lewat itu. Kenapa penting sih? Apa sih itu hak asasi manusia? Dan untuk apa kita belajar itu? Untuk apa kita pelajari dalam pendidikan agama Kristen? Supaya kita nanti tahu akan manfaatnya dalam kehidupan kita. Nah, materi yang akan kita pelajari, coba kita perhatikan yang ada di depan, ya. Jadi kompetensi dasarnya menyangkut dengan yang minggu lalu, yaitu memahami. Coba sama-sama baca nih yuk. 3.123. Memahami arti demokrasi dan hak serta mengenali berbagai bentuk pelanggaran demokrasi dan HAM yang merusak kehidupan dan kesejahteraan manusia. Nah, ini untuk pengetahuannya, untuk keterampilannya yang ini. Ibu ingatkan lagi, coba sama-sama 2, 3. Membuat gaya yang berkaitan dengan menerapkan sikap dan perilaku yang menghargai demokrasi dan HAM. Jadi kita pelajarannya yaitu tentang demokrasi dan HAM. Tapi saat ini Ibu batasi hanya yaitu yang tadi saya Ibu katakan adalah pertemuan ketiga ini ya. Karena kemarin kita sudah belajar pertemuan-pertemuan yang lainnya. Ya, kita tunggu dulu ya lewat jalannya. Gratifikasi dan pelanggaran HAM. Ya. Pemberian gratifikasi kepada pejabat dapat menyebabkan munculnya perlakuan istimewa, melemahkan pengawasan hingga melalaikan kewajiban, yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Coba ditengok ya. Sambil diamatin. Buat pertanyaan apa sih yang harus kita pelajari? Hak kesetaraan.
Terus ya. Ini apa nih kira-kira ya? Ya sudah ditulis ya, dikerjakan sekarang pertanyaan-pertanyaan tersebut seputar tentang hak asasi manusia. Ya, saling berdiskusi. Ibu kasih waktu 15 menit atau nanti sampai 20 menit ya. Coba dikerjakan semua yang bagus. Jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nanti diskusikan juga. Boleh buka internet, boleh buka buku ya tentang soal-soal tersebut ya. Nanti boleh presentasikan di depan bagi yang sudah selesai. Ibu kasih waktu. Semua menulis ya. Ya, semua menulis. Kenapa ini? Oke, baiklah maju ke depan. Mulai dari kelompok Wesley dulu. Ya. Kenceng-kenceng ya suaranya. Halo. Salam. Halo. Enggak dong. Dari kelompok Wesley. Terus aku kita. Biasa aja salam gitu nah. Ya. Shalom. Shalom. Dari kelompok Wesley saya akan presentasikan yang telah saya buat. Yang kami buat. Dan apa tiham menurut para ahli dari pengertiannya, menurut John Locke, hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang di bawah sejak lahir dan secara berarti melekat pada setiap manusia. Hak sifatnya tidak Baik, dapat yang lain perhatikan ya. Kalau ada pertanyaan boleh. Nanti stop dulu. Kalau lebih banyak pertanyaannya, nanti akan lebih semangat dan juga dapat hadiah cepat. Ayo, ya semangat Wesley. yang hak sifatnya tidak dapat diganggu atau mutlak. Menurut Peter R. hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap insan untuk mengembangkan dirinya. Hak tersebut bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu. Dengarkan Ibu, kalau nggak ada piagam, kalau kita nggak memperjuangkan hak manusia, apa yang terjadi? Yaitu akan ada ketidakadilan, ketidakbaik dalam situasi. Oke, baru-baru ini kan ada apa? Terbaru berita ada dengan bukan Verdi Sambo. Ya udah lama Verdi Sambo masih proses. Ada apa lagi? Yang baru-baru ini. Oh ya, siapa tuh tadi? Ada bom di mana? Di Bandung ya. Itu juga baru tahu kemarin kata dapat pengiriman. Itu termasuk pelanggaran HAM bukan? Kenapa? Karena mengecewakan orang lain, apalagi? Karena merugikan orang lain, ada buat suaranya. Kenapa? Kenapa apa? Sampai mencabut nyawa manusia, mencabut nyawa orang yang tidak berdosa. Bahkan Ibu dengar ada yang sakit. Tapi puji
puji Tuhan, kita bersyukur bahwa Kementerian Agama tanggap, ya, dikatakan di situ bahwa ini termasuk merugikan semua. Ya, jadi dengan usut tuntas katanya seperti itu. Karena apa? Bisa merugikan sesama kita, apalagi sebagai sebangsa dan satu negara kita bisa menjadi apa? Mengalami kerugian, bahkan mengalami ketidakharmonisan karena ada bom seperti itu. Patut tak dipuji seperti itu? Tidak. Patut tak ditiru? Tidak. Tentunya. Semua agama pasti tidak menginginkan hal itu, apalagi agama Kristen, ya. Nah, coba apa yang akan terjadi? Terakhir nih mungkin Ibu tanya, ya. Apa yang akan terjadi kalau kita tidak tahu tentang hak asasi manusia? Apa yang terjadi kalau kita tidak tahu tentang hak asasi orang lain, asasi manusia? Berantakan. Berantakan. Apa yang berantakan? Apa? Ini apa, Pi? Hidup bebas. Hidup bebas artinya apa? Kan kita memang hidup bebas. Iya. Kayak tidak ada hukum. Oh, kayaknya tidak ada hukum. Bisa juga. Apa lagi? Coba tangan juga bisa, ya. Kawan tuh Agus juga bisa tepuk tangan. Ya, akan ada tindakan yang semena-mena buat orang lain. Mungkin tadi itu Agus benar, ya, akan jadi bebas gitu, ya kan? Artinya kalau yang tadi dia bebas itu sebenarnya kita bebas, tapi dalam hal yang positif. Tetapi tidak boleh semena-mena dengan orang lain. Kita harus saling menghargai. Nah, nih, ya. Ibu sedikit buat kita tayangan sebentar nih. Iya. Ibu satu. Oh, ini. Ya. John Locke mengatakan begini, ya. Hak asasi manusia itu sifatnya tidak dapat apa? Diganggu, gugat, atau apa? Siapa yang bisa tahu artinya? Kalau mutlak itu apa sih? Itu tidak dapat diganggu. Ya, tidak dapat diganggu. Apalagi? Hah? Yang ini, ya. Yang mungkin tadi kalian belum lengkap. Kalau Ibu bisa nih ditambahkan. Ini letter, ya. Jadi nanti kalian tugasnya, kan tadi ada macam-macam hak asasi manusia. Nah, kalian teliti di tetangga lingkungan, jangan tetangga. Nanti kayak mata-matain tetangga. Di lingkungan kita termasuk hak yang mana dilanggar? Apakah hak politik, hak pribadi, hak ekonomi, dan juga hak hukum, dan juga hak sosial budaya, dan juga hak peradilan. Ini mungkin yang sering kali terjadi, ya. Di dalam dan demi nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Shalom. Shalom. Shalom.